menceritakan kembali sebuah film inspiratif yang bertema memasak berjudul Burn yang dirilis tahun 2015, menceritakan tentang seorang pria bernama Adam yang merupakan seorang chef bertalenta. Namun di masa lalunya sebagai seorang chef, dirinya penuh dengan catatan hitam seperti narkoba dan bermain wanita hingga menghancurkan masa depan sebuah restoran terkemuka di Paris. Dan setelah melewati masa-masa sulit, dirinya memutuskan untuk memulai semuanya dari nol dengan cara membangun restorannya sendiri dan mengejar bintang 3 Michelin. Bagaimanakah keseruan dari ceritanya? Dan apakah kejayaan itu bisa kembali? Kalau begitu, silakan tonton video ini sampai selesai. Kisah dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Adam John yang sedang mengingat akan nasihat dari pembimbingnya dahulu yang bernama Jean-Luc. Adam merupakan seorang koki hebat yang sebelumnya bekerja pada Jean-Luc di restoran Paris sebagai kepala koki. Namun di masa lalu, reputasi restoran menjadi hancur akibat ulahnya karena kebiasaan buruknya, mulai dari bermain wanita hingga ketergantungan pada narkoba. Maka dari itu, sebagai bentuk penebusan dosa, dia kini menghukum dirinya sendiri dengan cara mengupas kerang sebanyak 1 juta ekor. Tepat setelah Adam selesai menjalani hukuman, dia langsung berangkat menuju London untuk menemukan sahabat lamanya yang bernama Tony, yang dahulu bekerja bersamanya ketika masih di Paris. Dan kini Tony sedang mengelola sebuah restorannya sendiri. Alasan Adam menemui Tony adalah untuk mengambil alih restorannya sebagai kepala koki dan juga mengejar predikat bintang 3 Michelin, yaitu penghargaan tertinggi pada sebuah restoran yang menunjukkan bahwa restoran tersebut menyediakan masakan dan pengalaman bersantap yang luar biasa karena sampai saat ini hanya ada sekitar 120 restoran di dunia yang mendapatkan predikat tersebut. Mendengar hal itu, Tony langsung menertawakannya karena mengetahui masa lalu Adam yang sangat buruk. Terlebih lagi, Adam saat ini memiliki banyak musuh, yaitu orang-orang yang dulunya dia rugikan, termasuk bandar narkoba yang masih mencari Adam karena hutangnya. Setelah itu, Adam mengunjungi restoran teman lamanya yang bernama Conti untuk berbincang-bincang dan memberitahu Conti bahwa dirinya kini sudah berhenti dari minum dan narkoba. Serta di sana juga Adam mendengar kabar bahwa Jean-Luc sudah meninggal. Ketika Adam mencicipi makanannya, dirinya langsung ingin bertemu dengan kokinya, yang merupakan seorang wanita bernama Helena. Saat itu, Adam dengan arogan memberinya saran tentang memasak kepadanya, yang membuat Helena langsung membencinya. Beberapa hari kemudian, dia tanpa sengaja bertemu dengan kenalan lamanya yang bernama Michelle, yang masih memiliki dendam kepadanya, karena dulunya Adam telah mengacaukan hidupnya dengan melepas tikus ke dalam restorannya. Namun, sekarang dia telah memaafkannya dan meminta Adam agar dirinya dipekerjakan, karena dirinya mendengar dari Conti bahwa Adam akan membuat restoran sendiri dan mengejar bintang 3 Michelin. Setelah itu, Adam pergi ke sebuah restoran pinggiran untuk menemui kokinya. Kokinya bernama David. David ternyata sangat mengidolakan Adam dan banyak mempelajari resepnya. Makanan buatan David diakui enak oleh Adam, dan David layak untuk berada di dapur restoran Adam. Tapi sebelum itu terjadi, Adam ingin menumpang tidur di rumahnya. Adam sementara tinggal di rumah David, namun pacarnya David tidak percaya bahwa Adam merupakan koki terkenal. Saat itu, David menjelaskan bahwa Adam telah memiliki bintang 2 Michelin, dan untuk itu di kalangan para koki, Adam benar-benar terkenal. Hanya saja tetap memiliki kekurangan, yaitu gaya memasaknya yang sudah ketinggalan zaman. Kemudian Adam menemui Helena kembali dan langsung menjelaskan niatnya yang tidak lain adalah menginginkan Helena untuk bekerja dengannya. Namun tentu saja Helena menolaknya. Setelah gagal membujuk Helena, Adam kemudian menemui Simon, kenalannya yang seorang kritikus restoran. Dan dia meminta Simon untuk membantunya dengan melakukan inspeksi dadakan ke restorannya Tony dengan tujuan agar Tony mau bekerja sama kembali dengan Adam. Tony yang melihat keadaan Simon langsung gugup dan meminta kokinya untuk membuat menu yang paling enak. Namun makanan yang dibuatnya sangat sederhana dan tidak akan masuk dalam kriteria Simon. Karena Tony saat itu tidak mempunyai pilihan lain, akhirnya membiarkan Adam untuk memasak. Dan setelah masakan Adam selesai, pesanan itu langsung dihidangkan kepada Simon. Kemudian, seperti yang sudah direncanakan, Simon sangat menikmati hidangannya dan membuat restoran Tony selamat dari kritikan. Malam harinya, Adam berbicara dengan Tony agar Tony mau bekerja sama dengannya dalam mendirikan restoran baru. Itu karena Adam telah mengetahui keahlian Tony sebagai manajer. Bahkan, Adam meyakini Tony bahwa dirinya kini sudah berubah dan berjanji bahwa restorannya kelak akan mendapatkan bintang 3 Michelin yang akhirnya membuat Tony sepakat untuk bekerja sama. Keesokan harinya, Adam sengaja mendatangi restoran kepunyaan Dries, yaitu teman Adam saat di restoran Jean-Luc, tentunya untuk mengeritik masakan yang kini menggunakan peralatan modern. Namun pembicaraan mereka menjadi panas, apalagi saat Dries mengetahui bahwa Adam mengincar bintang 3 Michelin. Setelah itu, koki terakhir yang akan direkrut oleh Adam adalah Max, mantan anak buah Adam yang kini baru bebas dari penjara. Tentu saja, karena dirinya sedang menganggur, tawaran Adam itu langsung disambut olehnya. Singkat cerita, kini Adam dan yang lainnya mempersiapkan pembukaan restoran dengan sangat teliti, mulai dari pemilihan bahan makanan, dekorasi ruangan, dan setiap detail dari restoran agar sesuai dengan keinginannya. Hingga akhirnya, restoran yang bernama Adam John's The Langham pun dibuka.
dengan dirinya yang sebagai kepala koki. Pada hari itu, dapur Adam terlihat sibuk karena pesanan dari pelanggan. Namun berbeda dengan Helena, sebab dia yang datang terlambat justru dipecat dari pekerjaannya. Ternyata itu semua adalah bagian dari rencana Adam agar Helena mau bekerja padanya. Bahkan demi mendapatkan Helena, Adam menjanjikan gaji 3 kali lipat daripada gaji sebelumnya. Baru saja Helena mulai bekerja, masalah justru datang di hari pertama pembukaan restorannya. Karena Tony memberitahu bahwa ada 4 meja yang kosong yang membuat pembukaan restorannya dimuat oleh jurnalis. Bagi seorang Adam yang ambisius, itu adalah sebuah kegagalan. Apalagi itu adalah hari pertama pembukaan restorannya. Karena hal itu, Adam menjadi marah besar kepada semua koki dengan mengkritik pekerjaan mereka, mulai dari makanan yang menurutnya kurang matang hingga makanan yang menurutnya tidak sesuai dengan harapan. Itulah Adam, dirinya akan sangat arogan dan perfeksionis jika berada di dalam dapur. Setelah huru-hara itu, dia mencoba menenangkan diri dan kembali ke dapur untuk berbicara kepada semua koki, yang intinya dia ingin semuanya dikerjakan secara sempurna dan tidak akan membiarkan kesalahan sekecil apapun. Namun Helena tidak diam saja. Dia berkata bahwa menu yang dibuat Adam tidak seimbang dengan gaya memasaknya yang sudah ketinggalan zaman, yang mana perdebatan itu berakhir dengan diusirnya Helena di hari pertamanya bekerja. Namun keesokan harinya, Tony datang untuk membujuk Helena agar dirinya mau kembali ke restoran dan menceritakan bahwa sifat Adam yang arogan terbentuk dari masa kecilnya yang keras, terlebih lagi tanpa kehadiran dari orang tuanya. Tidak lama kemudian, Helena kembali ke dapur dengan ditemani oleh Tony. Bahkan dirinya membawa peralatan memasak terbaru dan meminta Adam untuk dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. Setelah mendengar nasihat itu, Adam dan para koki yang lain langsung memulai kesibukan kembali. Tentunya bantuan alat masak modern, bertujuan untuk menghemat waktu dan lebih efisien untuk mengimbangi menu baru buatan Adam. Hingga pada akhirnya itu, tidak ada kekecewaan yang terjadi. Bahkan kritikus bernama Emil yang merupakan ayah Tony datang ke restoran dan menulis berita baik tentang restoran Adam Jones. Berita tentang kesuksesan Adam pun sampai ke telinga Reese yang membuatnya frustasi dan marah hingga menghancurkan restorannya sendiri. Hari demi hari Adam dan Helena bekerja bersama untuk membuat menu yang baru, hingga tanpa sadar kekompakan mereka semakin terbentuk yang membuat semua ciptaan mereka sesuai dengan harapan. Hingga pada suatu hari, Tony mengumpulkan semua pelayan untuk memberitahu bahwa penilaian dari Michelin bisa datang kapanpun dan meminta mereka untuk selalu siaga. Bahkan, Tony memberitahu ciri-cirinya, diantaranya mereka selalu datang berpasangan, selalu memesan makanan penutup dan utama, serta salah satu dari mereka akan meletakkan garpu di lantai. Maka dari itu, semua harus bekerja sama dengan sempurna, karena kesalahan sekecil apapun tidak akan luput dari penilaian. Malam harinya, Helena meminta izin cuti kepada Adam karena putrinya yang bernama Lily akan berulang tahun. Namun Adam tidak mengizinkannya karena sangat membutuhkan kehadiran Helena. Karena hal itu, Helena menjadi kesal dan melampiaskan kekesalannya di dalam dapur. Keesokan harinya, Helena tetap datang bekerja dengan membawa putrinya. Tony ketika itu menyuruh Adam membuatkan kue ulang tahun untuk Lily. Awalnya Adam menolak, namun karena Tony memaksa, akhirnya Adam terpaksa membuatkannya. Dan ketika Lily sedang bersama Tony, Adam kemudian datang dengan membawakan kue ulang tahun untuknya. Di sana, Lily memanggil Adam dengan sebutan raksasa yang galak. Namun, Adam tetap bersikap ramah dan tenang yang membuat Helena yang melihatnya dari pojok langsung bahagia. Malam harinya, Tony mendatangi Adam untuk memberitahu bahwa Reese mengundangnya di hari pembukaan ulang restorannya dan menyuruh Adam untuk datang membawa pasangan. Itu dilakukan agar sifat pemarah Adam bisa diredam. Ternyata pasangan yang diajak oleh Adam adalah Helena, dan setelah tiba di sana, Adam tidak sengaja bertemu dengan Anne yang merupakan putri dari Jean-Luc, yang juga merupakan mantan kekasihnya. Anne ketika itu memberitahu Adam bahwa sebelum ayahnya meninggal, ayahnya berpesan bahwa pisau pribadinya akan diserahkan kepada Adam, orang yang menurutnya layak untuk menjadi penerusnya. Tidak lama kemudian, Helena pergi menemui Adam yang sedang melamun di sebuah pasar.
Di sana mereka berdua saling bercerita tentang masa lalunya, baik Helena yang bercerita tentang perpisahan dengan suaminya, dan Adam bercerita tentang masa kecilnya. Ketika itu, masa kecilnya dihabiskan dengan bekerja di pasar ikan. Kemudian, setelah tabungannya mencukupi, dia pindah ke Paris dan dibimbing oleh Jean-Luc untuk bekerja di restorannya. Di sanalah dia bertemu dengan Tony, Rhys, Max, dan yang lainnya. Namun, pada suatu hari, dia menghancurkan restoran itu, baik kehidupan pribadinya dan juga teman-temannya. Setelah perbincangan selesai, mereka berdua kembali ke restoran dan terhenti sejenak untuk berciuman. Namun, di tengah suasana romantis, masalah kemudian muncul karena Adam dipanggil oleh bandar narkoba yang sedang bermasalah dengannya. Adam yang ketika itu tak kunjung kembali membuat Helena khawatir dan pergi mencarinya. Ternyata Adam sedang sendiri di belakang dapur dengan muka babak belur. Saat itu, Helena mencoba merawat Adam yang terluka, namun tiba-tiba pelayan datang dan memberitahu bahwa ada pengunjung yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti penilaian dari Michelin. Seketika Adam langsung membuat pesanan mereka tanpa memperdulikan lukanya. Karena semua ini merupakan bagian dari impiannya, ketika itu mereka semua serempak membantu Adam di tengah-tengah situasi yang kacau, hingga akhirnya pesanan dari pelanggan selesai dibuat. Namun beberapa saat kemudian, Tony datang dengan membawa kembali pesanan pengunjung tadi, yang ternyata ditolak karena rasanya yang terlalu pedas. Adam yang ketika itu kaget, dibuat semakin kaget, karena menu pesanan tadi telah disabotase oleh Michelle, yang ternyata Michelle bekerja demi balas dendam atas perbuatan Adam dahulu. Maka dari itu, Michelle sengaja melakukannya saat penilaian dari Michelin datang, agar karir Adam hancur berantakan. Jelas saja, semua kejadian itu membuat Adam terpukul, hingga kembali mabuk-mabukan dan datang ke restorannya Rhys dengan keadaan teler. Bahkan di sana dirinya mencoba bunuh diri, namun tindakan itu dicegah oleh Rhys. Pagi harinya, saat Adam baru terbangun, Rhys langsung membuatkannya sarapan. Dan disinilah momen terbaik dari seorang sahabat. Karena setelah Adam bercerita tentang semua hal yang terjadi, Rhys justru menyemangatinya untuk segera bangkit, dengan mengatakan bahwa Adam lebih baik dari dirinya. Bahkan, baik Rhys atau yang lain tetap membutuhkan Adam sebagai pesaingnya, agar semuanya menjadi terpacu. Ketika Adam akan kembali ke restoran, dirinya bertemu dengan bandar narkoba yang ternyata semua hutang-hutangnya telah dibayar oleh Anne. Saat itu, Anne hanya ingin membalas kebaikan Adam dahulu, sekaligus memberikan pisau kepunyaan ayahnya untuk diberikan kepada Adam. Tidak lama kemudian, Adam didatangi oleh Tony dan Helena untuk memberitahu bahwa pengunjung yang datang kala itu bukanlah penilai dari Michelin, melainkan hanya penjual software yang kebetulan sedang makan. Setelah mendengar hal itu, semangat Adam kembali bangkit, bahkan kebablasan dengan mencium bibir Tony. Hingga membuat Tony bingung dan meninggalkan Adam bersama dengan Helena. Sementara urusan di dapur diserahkan kepada David. Setelah beberapa hari berlalu, dua pelanggan datang ke restoran, yang mana mereka memiliki ciri-ciri seperti penilaian dari Michelin. Namun siapa sangka, ketika Tony mengabarkan kepada Adam, reaksi Adam tidak seperti biasanya, karena dia menyuruh semua koki untuk bekerja seperti biasanya, bekerja sama dan tanpa tekanan. Adam yang dahulu arogan dan egois, kini mengelola dapur dengan cara yang berbeda, tentunya dengan percaya kepada kemampuan teman-temannya. Dan di akhir film, kini Adam terlihat sungguh-sungguh bahagia. Apalagi dirinya kini telah berhasil menggapai impian besarnya, yaitu mendapatkan predikat bintang 3 Michelin. Secara keseluruhan, film Burn berpesan kepada kita bahwa selalu ada kesempatan kedua bagi setiap manusia, apapun profesinya. Namun kita harus tetap optimis dan ada kalanya mendengarkan pendapat orang lain, tentunya untuk sesuatu yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.